Halo, Soleh Solihah. Selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi pelajaran bahasa Indonesia, terutama untuk persiapan PSTS pada semester 2, penilaian sumatif tengah semester. Karena Bapak sadar, di semester ini waktu kita itu sangat singkat. Sementara sekarang kita udah ulangan lagi. Jadi hingga akhirnya Bapak memutuskan untuk membuat review materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Untuk membuat review materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Dengan harapan nanti Solih-Solihah bisa mereview dan merecall kembali pembelajaran yang kita lakukan. Ataupun jika ada hal yang ingin Solihah tanyakan, jangan malu bertanya kepada Bapak. Dan terakhir, silahkan simak video ini sampai selesai, karena di akhir video akan diberikan link kuis bagi Solih-Solihah yang menonton video ini. Dan dari hasil kuis tersebut, bisa nanti kita simpulkan apakah Solih-Solihah sudah memahami materi yang disampaikan atau belum memahaminya. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum, Solih-Solihah. Berikut kisi-kisi pelajaran bahasa Indonesia pelajaran 5 dan pelajaran 6. Pelajaran 5 ada 4 bahasan. Yang pertama, memahami dan membuat poster promosi. Yang kedua, menulis dan melaporkan hasil wawancara. Yang ketiga, melakukan reportase berdasarkan pengamatan. Yang keempat, reportase. Pada bab 6 ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, memahami permasalahan tokoh cerita. Yang kedua, memahami kaidah keselamatan melalui poster. Yang ketiga, memahami kaidah keselamatan melalui teks pengumuman. Jadi, kalau disimpulkan ada beberapa kata kunci yang menjadi hal penting untuk diingat kembali oleh Solih-Solihah sekalian. Yang pertama ada poster promosi, yang kedua ada wawancara, ketiga ada reportase, yang keempat ada tokoh cerita, yang kelima ada teks pengumuman. Mungkin itu aja, Solih-Solihah. Silakan disimak sampai selesai. Halo teman kece, pernah gak ketika kamu lagi asyik nonton kartun atau film di televisi, tiba-tiba muncul tayangan yang mempromosikan permen? Ya, tayangan tersebut adalah iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan untuk membujuk orang membeli sesuatu atau melakukan tindakan tertentu. Ada beberapa jenis iklan berdasarkan isinya. Iklan yang berisi penawaran barang atau jasa disebut iklan penawaran atau niaga. Contohnya iklan permen di televisi tadi. Iklan yang berisi sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat disebut iklan layanan masyarakat. Contohnya iklan himbauan untuk mengurangi sampah plastik. Iklan yang berisi pengumuman tentang suatu peristiwa atau keadaan disebut iklan pemberitahuan. Contohnya iklan pemberitahuan kematian atau rapat perusahaan.
Pada materi berikutnya, kita akan mempelajari tentang reporter dan reportasi. Dan mungkin ini salah satu materi yang sedikit terlewat ya, solih-soliha. Jadi harap simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah reporter. Reporter adalah orang yang bertugas untuk menuliskan sebuah berita. Jadi orang yang membaca berita disebut dengan reporter. Diingat ya, solih-soliha. Berikutnya, hal-hal yang diperhatikan ketika menjadi seorang reporter. Yang pertama, menggunakan intonasi yang baik ketika bertanya supaya teman dapat memahami pertanyaan dengan baik, berbicara dengan sopan dan santun. Yang terakhir, catat hal-hal yang didapatkan ketika menjadi seorang reporter. Nah, mungkin solih-solihah ada yang bercita-cita jadi reporter. Hal ini perlu dipelajari dengan baik ya. Seperti contohnya, R sebagai reporter dan P sebagai penjawab. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bolehkah saya mewawancarai sebentar mengenai usaha ayam goreng Bapak Ibu? Selamat pagi. Kemudian wawancara melibatkan reporter dan narasumber. Reporter menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sopan. Reporter juga mencatat hal yang didapatkan. Perhatikan gerakan badan dan intonasi bicara saat bermain peran menjadi reporter. Kalian harus mengucapkan kata dengan jelas kepada narasumber. Nah, jadi reporter itu tidak bisa berdiri sendiri ya, solih-soliha. Reporter membutuhkan seorang narasumber. Nah, setelah kita melaksanakan agenda reportasi, berikutnya kita menulis hasil reportasinya. Reportasi adalah pemberitaan atau laporan kejadian. Jadi solih-soliha harus melakukan pengamatan langsung supaya dapat menjadi menyampaikan reportase dengan baik. Jadi ini merupakan tahapan kedua. Kita masuk ke tahapan ketiga. Bagaimana cara menulis reportase dengan benar? Kita perlu perhatikan 3 hal. Yang pertama, memperhatikan gambar atau tempat dengan seksama. Yang kedua, pilihlah kejadian yang menarik dalam gambar. Yang ketiga, kita masuk ke bagian reportase. Ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal berisi kejadian yang dilihat. Bagian tengah berisi siapa yang berada di dalam kejadian, di mana kejadian, dan apa yang dilakukan orang-orang sekitar. Bagian akhir berisi perasaan setelah melihat kejadian yang telah terjadi. Setelah ini kita akan memasuki bagian akhir. Kalau solih-solihah lihat, ini adalah contoh dari hasil reportase yang bisa kita buat. Pendahuluan berisi hari dan tanggal serta tempat dilakukannya reportase. Di bagian kedua isi, dan di bagian ketiga merupakan penutup dari reportase yang telah dilakukan. Sekian untuk materi kali ini tentang reportase. Kita akan lanjut ke materi terakhir. Alhamdulillah, solih-solihah, kita akan memasuki materi terakhir, yaitu pengenalan tokoh dalam cerita. Nanti solih-solihah akan diberikan teks cerita dan diharapkan solih-solihah dapat mengerti apa yang dipelajari dalam cerita. Yang pertama ada tokoh cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita. Berbagai peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat,
moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Contoh cerita fiksi yang pertama ada Timun Mas. Tokoh juga terbagi dua, yang pertama tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekadar pemanis cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita fiksi memiliki beberapa peran sebagai berikut. Yang pertama, tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, yang ketiga tokoh tritagonis. Kita mulai pembahasan pada tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan salah satu tokoh yang dikagumi oleh pembaca atau tokoh yang perilakunya sesuai dengan kehendak pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh ini sama dengan tokoh utama karena memiliki peran utama dalam cerita. Kemudian tokoh yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh ini bisa dikatakan sebagai tokoh kebalikan dari tokoh sebelumnya. Tokoh ini salah satu penyebab timbulnya konflik atau ketegangan dalam cerita. Kita masuk ke tokoh terakhir, yaitu tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis merupakan salah satu tokoh dalam cerita yang disebut juga sebagai karakter penengah, menggambarkan watak yang bijaksana, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas konflik yang terjadi dalam cerita. Dan yang terakhir adalah tokoh figuran. Tokoh figuran ini bisa dijelaskan juga sebagai tokoh pelengkap dalam cerita. Disebut juga sebagai peran pembantu dan pemanis cerita yang akan dibaca. Cukup sekian Solih-Solihah materi tentang penggambaran tokoh dan karakternya dalam cerita. Nanti ketika diberikan soal tentang cerita, silakan Solih-Solihah dapat menggambarkan masing-masing dari tokoh yang ada di dalam cerita.